Usaha laundrynya itu gimana Bu, waktu pandemi? Turun drastis Mas, maksudnya benar-benar nggak ada sama sekali pemasukan, jadi ya benar-benar nggak ada lah. Baru sempat tutup itu 2 bulan, pembelinya juga nggak ada. Pokoknya nggak ada yang laundry, kalau nggak ada laundry kan nggak ada pemasukan. Bu Santi dan Bu Rani adalah 2 contoh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tidak memperoleh uang sepeser pun akibat pandemi. Dan ini berpengaruh kepada keluarga mereka. Iya, sampai ngutang di kampung, nggak ada pemasukan buat nyari duit, nggak ada, di kampung susah. Satu minggu beli ayam gitu kan buat anak-anak. Nah sekarang tidak, paling beli telur aja. Pemerintah pun menggelontorkan dana hingga 150 triliun rupiah untuk mendorong UMKM. Tapi, kenapa pemerintah seserius ini? Pertama, karena 99% unit usaha ekonomi di Indonesia merupakan UMKM. Kedua, small businesses make up the vast majority of employment anywhere in the world, including in developed markets. dan di Indonesia, sektor UMKM adalah tempat 97% seluruh tenaga kerja kita mencari nafkah. Jadi, ketika banyak UMKM tutup akibat pandemi, kemiskinan diproyeksikan meningkat besar-besaran. Pemerintah pun gencar mencari jalan untuk menyelamatkan usaha rakyat ini, salah satunya melalui dunia digital. Pemerintah kini sedang getol-getolnya mendorong para pelaku UMKM menggunakan gawai dan internet untuk bisnis mereka. Bahkan, kementerian menargetkan 10 juta UMKM go online tahun ini. Apabila pemerintah seserius ini, bagaimana digitalisasi bisa menolong pelaku UMKM? Masuk ke dalam ekosistem digital itu interaksi antara konsumen dan produsen itu langsung, tidak berjarak. Di Indonesia, interaksi antara konsumen dan produsen UMKM memang seringkali masih diperantarai berbagai pihak, seperti agen dan tengkulak yang menyebabkan harga jual produk UMKM menjadi mahal di tangan konsumen. Sebagai contoh adalah komoditas cabai. Survei BPS menunjukkan ketika cabai dipanen petani, komoditas ini harus dikirim ke pengepul dulu, lalu ke pedagang eceran, dan baru ke tangan konsumen. Alhasil, harganya pun terpaut jauh dari petani. Masuknya ke dalam ekosistem digital itu akan menerabas. Dengan rantai distribusi yang terpotong ini, harga di tangan konsumen pun menjadi lebih murah. Selain menghilangkan jarak antara pembeli dan penjual, digitalisasi juga menghilangkan batasan waktu berjualan pelaku UMKM. Tidak seperti misalnya Anda berjualan secara fisik, Anda hanya bisa menjual misalnya pukul 9 atau pukul 5. Dengan berjualan online, toko tetap bertransaksi hingga 24 jam tanpa harus mengikuti jam operasional pasar. Bahkan, banyak sekali mayoritas konsumen itu ternyata melakukan transaksi itu pada waktu sepulang kantor. Benar saja, data menunjukkan transaksi online di Indonesia masih berada di atas rata-rata pada malam hari, bahkan sampai jam 11 malam. Kesempatan inilah yang bisa dimanfaatkan UMKM ketika go online. Tidak hanya menguntungkan dari segi bisnis, digitalisasi juga bisa memberdayakan kaum perempuan untuk berkarir tanpa adanya diskriminasi. You know, technology is gender agnostic, right? Yeah. You can have a woman or a girl or whatever, who writes code or builds a website or whatever, and nobody knows it was a guy or a girl, right? Pelaku-pelaku UMKM kita itu sebagian besar adalah perempuan. Betul saja. Data Bank Indonesia menyebutkan bahwa dari 57,8 juta pelaku UMKM, 37 juta adalah perempuan, atau lebih dari 60% dari seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Teknologi digital ini bahkan mampu membantu perempuan berwirausaha sembari mengerjakan peran gandanya sebagai seorang ibu. Yang paling sederhana saja ya, mereka menggunakan Facebook dalam berdagang, Instagram dalam berdagang, itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan sembari memasak di rumah, bisa dilakukan sembari mengantar anak sekolah. Dari tadi kita telah membicarakan keuntungan UMKM dari memanfaatkan teknologi digital. Namun, kita belum memberikan bukti
seorang pelaku UMKM yang sukses berkat digitalisasi. Dan gadis inilah buktinya. Cek. Ini adalah Jessica, salah satu pemilik toko sembako di Tangerang yang berhasil mengintegrasikan bisnisnya dengan e-commerce dan sosial media. Pendapatan itu naiknya bisa 2-3 kali lipat dari sebelum kita online. Cerita keberhasilan toko sembako Jessica kini sering diliput berbagai media di Indonesia. Bahkan, dirinya muncul dalam publikasi Grab sebagai bukti UMKM yang sukses berkat platform digital. Kalau mau nyampein itu ke orang-orang, mau nyampein dalam hal apanya? Kalau mau nyampein sih, jadi menurut aku peralihan ke transformasi online itu sangat dibutuhkan banget. Apalagi sekarang hampir semuanya by gadget kan. Sekolah, kerja, semuanya pakai alat komunikasi yang dari rumah gitu. Belanja pun sekarang kayak gitu. Jadi harus bener-bener dicoba. Belajar dari kesuksesan Jessica, teknologi digital merupakan hal yang wajib diintegrasikan ke dalam bisnis-bisnis UMKM. Dengan begitu, usaha rakyat ini bisa bangkit dari pandemi COVID-19 dan menggerakkan perekonomian Indonesia di era new normal ini.